Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, dalam acara Kita Bicara hari ini kita menyerobot ini. Ada tamu istimewa dari Ketua Umum DPP ya, DPP Juleha atau Juru Sembelih Halal di Indonesia, Bapak Muhammad Ali Subarkah Effendi, Sarjana Ekonomi, yang saya nanti selanjutnya akan saya panggil Bang Ali aja, biar seperti Gubernur Jakarta waktu itu ya. Bang Ali Sadikin, nah, siapa tahu nanti jadi gubernur juga. Hari ini kita akan berbicara masalah banyak tuh soal Juleha. Juleha ini belakangan mulai kita angkat karena ada semacam tugas mulia ya dari Juleha yang saya juga dengar ini baru 3-4 bulan yang lalu, tapi sangat tertarik. Ini kan ada namanya ya, Juleha ini cantik ya, kayaknya menggiurkan. Tetapi kan ya apalah, nama sebuah nama, apa arti sebuah nama, artinya bagi nama juga, tapi tetap bisa membawa berkah dari organisasinya. Bang Ali, kita akan menyoal nih soal Juleha, karena kemarin beberapa kegiatan di Lampung sudah berjalan, tapi kita akan bicara skupnya nasional. Artinya masyarakat Lampung juga harus tahu ini ada Juleha, karena pertentangan itu masih ada. Betul. Di dalam hal ini masih apa iya sih harus begini dan segala macam. Nah, nanti Bang Ali bisa sampaikan secara rinci kepada masyarakat Lampung. Dan yang pertama mungkin pencerahannya tentang apa sih kok tiba-tiba dibentuk Juleha, atau tidak tiba-tiba seperti itu ya. Silakan. Baik, terima kasih dengan Bapak Don Peci. Ya. Permisa TV di Mitra TV ya, Mitra TV di Lampung khususnya dan nasional, perlu diketahui bahwasanya perkumpulan juru sembelih halal ini awalnya dari karena kita sering beradaptasi dengan sosialisasi tentang penyembelihan, ada rasa kepedulian terhadap masyarakat ini. Begitu banyak tahapan prosesan penyembelihan khususnya di masa Idul Kurban, itu banyak sekali tahapan prosesannya itu tidak sesuai dengan tuntunan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam hal ini kami dengan teman-teman rekan-rekan yang khususnya ada di RPH ataupun di rumah potong pribadi, TPA, saling bertukar pemikiran, saling bertukar pendapat bahwasanya yuk kita sama-sama kita sosialisasikan tentang penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Karena banyak di luar sana penyembelihannya keluar daripada syariat Islam yang diajarkan, dari kesehatan hewannya, keserawannya, terus keihsanan dalam tahapan proses menyembelih, dan proses penyembelihannya pun banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, maka dari proses awal itu kita bertemu dengan salah satu penyembelih juga berada di Malang pada tahun 2012 lalu. Terus kami saling bertukar pikiran di masa itu. Setelah itu kami bersepakat dengan teman-teman di Malang, khususnya di Surabaya. Terus setelah dibentuk dengan namanya media sosial FB itu dengan nama Juru Sembelih Halal, karena bertepatan kedudukannya ini ada di Indonesia, maka kita tambahkan yang namanya Juru Sembelih Halal Indonesia dengan singkatan Juleha Indonesia. Ya. Bertepatan pada tanggal 17 November 2016 lalu. Nah, kami bersepakat dengan teman-teman memaknai nama dengan Juru Sembelih Halal Indonesia. Nah, dari situlah kita bergerak, karena keresahan masyarakat itu begitu banyak timbul rasa bagaimana di sana penyembelihannya tidak baik, waktu prosesan merebahkannya tidak sesuai dengan nurani kita, dengan tuntunan yang diajarkan Rasul. Terus
dengan proses penyembelihan itu banyak yang pisaunya ternyata tumpul sampai menggorok-gorok, menyiksa, artinya kan tidak baik gitu kan. Dari situlah kita bersepakat untuk mensosialisasikan apa yang pernah kita pelajari itu, Mas. Jadi Juleha itu kan tadi saya bilang sebuah nama yang orang gampang terhenyak. Kok Juleha? Jadi kalau ibu-ibu biasanya mau cemburu nih. Bapaknya mau rapat di Juleha, kan? Jadi cemburu. Tetapi ternyata ini pemilihan nama yang luar biasa dan bisa memberikan apa ya? Tidak serem ya, karena penyembelihan itu kan serem sebetulnya. Tapi jadi semacam cantik begitu ya, karena ada namanya itu. Kemudian di dalamnya juga ada tuntunan-tuntunan seperti ini, karena di situ juga katanya ada kesera hewan, ya. Yang selama ini tidak terpikirkan bahwa yang penting pokoknya lehernya putus, ya kan? Betul. Ya, ayam juga yang penting kita juga bisa nyembelih, yang penting lehernya putus. Nah, ke depan ini itu saya sangat terinspirasi bahwa ini makin kesini makin kesadarannya ke akhirat tinggi ya. Jadi memberikan kepastian halalan toyiban itu terhadap masakan atau makanan dari hewan. Nah, itu kan tentu bukan hal yang mudah merumuskan hal ini. Pertentangannya ada banyak kira-kira seperti ini. Waduh, kalau permasalahan pertentangan dalam proses kita edukasi itu banyak sekali, Pak. Terutama dari para pedagang merasa dirinya karena memang sudah profesional, udah duluan ya bertahun-tahun gitu. Mereka bekerja dan sesuai aturan mereka sendiri, gitu. Tapi konon dilihat dari permasalahan yang ada di lapangan itu banyak sekali mereka menyembelihnya tidak sesuai dengan standar kompetensi dan standar aturan agama. Nah, maka dari itu kami bersepakat dengan teman-teman mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat itu bahwa betapa pentingnya apa yang kita makan itu disembelihnya sesuai dengan syariat Islam. Karena begitu banyak dari penggiat usaha unggas, Pak. Berapa juta ekor yang disembelih dalam satu hari unggas, Pak. Di Indonesia. Bayangkan di Indonesia ya, di keseluruhan Indonesia, apalagi lebihnya di wilayah Lampung ini sendiri. Apakah pemerintah bisa mengontrol hal tersebut, ya kan? Tahapan proses penyembelihannya, proses pengulitannya, proses yang lain-lainnya itu perlu diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri. Karena kami sebagai organisasi hanya mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang apa yang mereka makan itu sesuai dengan syariat. Artinya ada semacam keinginan semua juru sembelih ini juga sudah bisa mengikuti ini ya. Minimal kan ini juga jaminan untuk masyarakat bisa lebih tenang karena memakan keamanan, kemudian dia akan menjadi lebih tenang karena makanannya pasti halal. Nah, ini juga kan kalau tidak salah nanti menjadi dasar bahwa kompetensi ini menjadi dasar keluarnya sertifikat halal secara nasional. Nah, proses ini seperti apa nantinya? Proses ini tentunya kita harus mengadakan beberapa season, Pak. Yang pertama kita edukasi masyarakat dalam kalau menjelang Idul Adha, ya biasanya kita memberikan pelajaran tentang manajemen kurban, bagaimana tahapan proses ketika kita menerima hewan kurban, ketika hewan kurban sudah ada di masjid ataupun di musola atau di tempat lainnya. Setelah itu baru kita ajari mereka bagaimana tahapan prosesnya yang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional. SKKNI disebut itu ada 13 kompetensi. Nah, itu dari 13 kompetensi itu kita bagi-bagi, Pak. Ada yang sesi 1, 2, 3, ada yang sesi 2, 3, 4. Jadi harus memahami semua itu, baru setelah mereka sadar, mereka memahami itu, baru kita ajak rekan-rekan yang memiliki usaha pemotongan ayam agar proses penyembelihannya itu karyawannya ikuti pelatihan, dididik ya. Nah, diberi pemahaman pelatihan. Setelah itu baru diikuti serta pra-assessment. Setelah pra-assessment itu baru diajukan untuk menjadi profesional. Jadi seorang penyembelih yang profesional, yang kompeten ya. Yang kompeten gitu, Pak. Jadi ada tahapan prosesnya, enggak secara langsung harus kita kompetensikan. Enggak, karena
secara real mereka berpengalaman, tapi secara aturan syar'i dan tuntunan daripada standar kompetensi itu mereka belum memahami. Ya, artinya negara juga ini juga harus memperhatikan tugas ini ya. Negara. Ini tugas negara dan sepenuhnya dibantu nih. Juleha punya peran yang sangat besar untuk ini dan tentunya bukan hal yang mudah ya. Kita merangkak Indonesia ini kan dari Malang ya Pak ya? Betul. Malang kemudian kemana? Jakarta malah belakangan? Surabaya. Oh dari Surabaya? Dari Surabaya kita membentuk nama organisasi itu bertepatan dengan haul Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ba'da juhur baru kita deklarasikan bahwa kita bentuk yang namanya Perkumpulan Juru Sembelih Halal. Kita bergeraknya dulu dari Jakarta. Oke. Dari Jakarta kita bergerak terus ke Jawa Tengah. Jadi lahirnya di Surabaya? Lahirnya di Surabaya, di Gresik, kita besarkan di Jakarta. Karena pusat pemerintahan di rekan-rekan di Jakarta. Nah, dari situ sentral, jadi sentral di Jakarta. Nah, barulah ditunjuk sebagai pengurusan. Nah, kami ditunjuk sebagai pengurusan dan kebetulan kami pun berpengalaman di bidang penyembelihan serta kami pun bekerja di perusahaan di perdagingan. Jadi perusahaan yang menangani tentang daging. Alhamdulillah sudah 14 tahun kami sebagai. Jadi kegelisahan itu langsung ditimpahkan ke Juleha ya. Jadi sekarang udah mulai jalan meskipun juga belum secara masif. Tapi tentu ada beberapa yang sudah dilakukan di Jakarta misalnya. Ya. Di Jakarta itu Indonesia Mini ya, di sana itu ada semua. Betul. Artinya populasi penduduknya lebih banyak, kemudian kebutuhan daging lebih banyak. Nah, saya ingin tahu dulu ceritanya di Jakarta ketika Juleha ini masuk Jakarta, karena Juleha ini kayak nama orang Jakarta. Asing ya. Seperti apa kira-kira tanggapannya? Tanggapan masyarakat di Jakarta itu sungguh apresiasi sekali. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta khususnya agar mereka ketika makan makanan yang berada di lingkungan mereka itu sendiri tidak ada keraguan bahwa benar-benar apa yang disembelih di masa Idul Kurban ataupun di luar itu di kegiatan-kegiatan operasional biasa, mereka sudah merasa aman bahwa ada organisasi atau perkumpulan yang peduli tentang hal tersebut. Satu hal yang saya ingin sedikit singgung nanti ini kan kita dalami juga di sesi yang kedua. Dari bergerak dari Jakarta ini sekarang ada berapa provinsi yang sudah ini Pak? Alhamdulillah dari Jakarta tahun 2016-2017 bergerak sampai pada saat ini 2024 kurang lebih hampir 22 provinsi yang sudah kami bentuk dengan anggaran biaya sendiri luar biasa dari organisasi. Nggak nyoba-nyoba bantu pemerintah atau dari Menteri Agama atau seperti apa kerjasamanya? Kerjasama hanya sebidang tentang bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar pemerintah itu memahami, oh keadaannya Juleha ini ternyata tidak bukan tidak didampingi, tapi pemerintah sendiri kurang open care terhadap organisasi gitu kan. Karena ada ada kedinasan di bawah pemerintah itu yang selama ini masih mereka juga memegang peranan itu. Tetapi kami dari organisasi hanya mengedukasi masyarakat. Tentunya menjadi SDM juga bagi pemerintah bahwa inilah sumber SDM-nya, pemerintah belum memiliki sumber SDM yang seperti ini gitu kan. Justru dengan adanya organisasi Juleha, pemerintah harusnya bersyukur. Jangan takut dimintain anggaran lah ya. Jangan minta anggaran. Karena kami bergerak dengan hati nurani kita sendiri. Artinya ini kemandirian dari Juleha ini tanpa merengek ke yang lain ya. Tidak, meskipun secara perizinan semuanya selesai ya. Selesai Pak. Jadi artinya Juleha mandiri semandiri-mandirinya ya. Jadi semuanya keikhlasan dan ini kita bentuk dengan keinginan kita semuanya ingin masuk surga dengan makanan halal. Nanti kita akan teruskan di sesi yang kedua ya, Bang Ali. Kita akan teruskan tentang beberapa kasus mungkin yang kalau
tahun-tahun 2000-an 10 itu masih banyak orang menyebutnya ayam tiren ya. Ya, yang kayak gitu-gitu kan punya kasus di masyarakat. Nanti seperti apa Juleha juga menangani hal ini ya. Nanti kita rembuk di sesi yang kedua. Baik, siap. Ya, teman-teman di Mitra TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi dengan Bang Ali di sesi yang kedua, masih dengan beberapa bahasan pokok tentang Juleha di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Baik, kita di sesi yang kedua masih kembali di Kita Bicara bersama Ketua Umum Juleha Pusat, Bang Ali, dan kita akan meneruskan beberapa ini 15 menit pertama sangat cepat ya, karena luar biasa singkat, jelas, tepat gitu penjelasannya. Saya tadi di ujung sesi pertama kita menyebut ada ayam mati kemarin, dan ini banyak dikonsumsi teman-teman yang saya tidak tahu apakah ini dia tahu atau tidak, atau itu tertipu oleh pedagang, dan ini bagaimana solusinya supaya teman-teman atau masyarakat Indonesia ini tidak juga tertipu oleh kotornya dalam tanda kutip ya pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab. Jadi solusinya adalah bagaimana peran pemerintah itu sendiri mensosialisasikan ke para pedagang di pasar, karena tugas kami hanya mengedukasi masyarakat, bukan para pedagang. Adapun tugas dari pemerintah itu sendiri menangani bagaimana mensosialisasikan ke pedagang-pedagang yang ada di seluruh wilayah Indonesia khususnya, itu diberikan teguran jika terdapat ayam yang ternyata dijual itu ayam tiren. Karena sungguhnya ayam tiren udah hukumnya udah masuk haram. Iya, sudah haram. Tidak boleh diperjualbelikan. Artinya harus terpisah dari itu sudah bangkai ya? Sudah bangkai. Ya, ada juga yang ternyata disembelihnya tanpa mengucap basmalah juga. Ada banyak. Ada juga yang sembelihnya ketika disembelih masuk dalam tong, ya kan? Kapasitas tong itu minimal tidak boleh lebih dari 15 atau 10. Nah, banyak sekali di masyarakat ini tanpa disadari ketika nyembelih itu dimasukkan ke dalam tong biru itu yang kapasitas kurang lebih 250 liter itu, dimasukkan ayam sebanyak mungkin. Jadi banyak sekali ayam, bukan ayam tiren saja, ayam yang disembelih itu ketika masuk dalam tong belum mati karena tertimpa oleh ayam-ayam yang lain, maka disebut ayam itu mati bukan karena disembelih, tapi mati karena tertimpa. Iya, itu juga nggak boleh. Dan itu yang disampaikan ke para pelaku RPH ya, RPA ya. RPA ya. Kita mensosialisasikan itu agar tidak terjadi kembali hal yang seperti ini. Nah ini Bang Ali, karena ketika Juleha ini sudah aktif di nasional, itu kan target utamanya adalah memberikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat dan edukasi yang tentang makanan. Bagaimana sekarang masyarakat harus bertindak atau meneliti apakah ini benar-benar ayam baik atau tidak. Sampai di situ nggak kita kira ini? Jadi kami mengedukasi masyarakat itu
khususnya para takmir masjid ya, Betul. takmir masjid atau orang-orang yang memang mempunyai rasa peduli tentang apa yang mereka makan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Betul. Yang dimakan itu hewan yang disembelih secara halal, ya kan? Dari edukasi itu kami berikan pemahaman mereka, kami angkat naluri mereka agar mereka itu mempunyai rasa kepedulian. Minimal tidak, mereka seandainya kita berikan edukasi, mereka tidak menyerap untuk mengedukasikan orang lain, tapi edukasikan juga kepada keluarga. Ya. Lebih baiknya seperti itu, Pak. Karena tugasnya edukasi itu ya organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini, yang seperti Juleha. Gitu. Satu lagi yang mungkin pengen diketahui oleh masyarakat, bentuk apa saja edukasi yang dilakukan, misalnya pelatihan-pelatihan atau flyer-flyer atau apa namanya media sosial seperti apa? Ya. Kebetulan kami selalu mengedukasikan masyarakat melalui media sosial, dari TikTok, dari Instagram, Facebook, dari Facebook dan Twitter. Itu kita semua sudah edukasi melalui media sosial, dan mudah-mudahan masyarakat itu mempunyai rasa kepedulian. Apa yang kita edukasikan ternyata baru terbuka bahwasanya di luar sana begitu banyak tingkat pelaku usaha yang memang tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap apa yang mereka sembelih. Tentunya nanti menjadi tanggung jawab mereka di akhirat. Nah, ya betul. Itu yang akan kita sampaikan, bahwa ujung-ujungnya di sana ya. Ini kalau kita tidak mengetahui atau mengetahui tapi nekat seperti itu. Nah, belakangan beberapa kabar yang kita terima di Juleha juga di Lampung, beberapa kegiatannya sudah mulai ada Kementerian Agama yang aktif. Kemudian dari akademisi juga yang dari kesehatan, dokter hewan dan lain-lain. Ini kan menyangkut banyak juga yang salah satu faktornya yang tadi saya tertarik ada kesejahteraan hewan, yang ini selama ini tidak diperhatikan dan tidak dipublikasikan dengan pasti, karena pokoknya yang penting hewan itu gimana pun sembelih ya mati, selesai. Bukan memikirkan perasaan hewan. Nah, seperti ini di Juleha sampai segitu juga. Ya, sampai kita meningkatkan bagaimana rasa kepedulian itu kita utarakan, bahwa kita pernah mengikuti juga pelatihan juga sebelumnya, karena di situ tersebut dalam konteks aman, sehat, utuh dan halal. Amannya hewannya tidak bercampur dengan hewan yang lain ketika itu, dan aman, sehat, artinya hewan yang disembelih itu memang benar-benar sehat, kriterianya sehat, tidak sakit, ya kan? Terus aman, sehat, utuh, ya. Artinya hewan yang disembelih itu, yang telah disembelih itu ternyata tidak bercampur dengan hewan yang diharamkan oleh agama. Halal itu tahapan proses penyembelihannya itu, orang yang disembelih itu memang sudah benar-benar memiliki potensi, memiliki profesionalitas dari mereka proses penyembelihannya itu sendiri. Iya, artinya ini hewan nggak boleh stres. Ya, itu betul. Dipikirkan sampai situ ya? Sampai di sana, Pak. Hewan tidak boleh dibuat stres. Jadi hewan diperlakukan dengan baik agar setelah tahapan proses itu mendapatkan hasil penyembelihannya ataupun dagingnya itu baik, Pak. Bedanya memang ada ya, hewan yang stres dan hewan yang ikhlas dalam tanda kutip. Dagingnya beda ya? Dagingnya beda, keluarnya darahnya pun berbeda. Oh begitu ya? Kalau hewan yang stres biasanya keluar darahnya warnanya rada hitam, kelam. Kalau yang tidak stres, keluarnya darahnya segarnya merah-merah segar. Nyemprotnya berbeda. Iya. Gitu, itu bagaimana teknis semuanya ada di pelatihan Juleha. Kita arahkan mereka sampai dari tahapan proses. Bagaimana cara mengambil kambing, mengambil sapi, mengambil ayam, cara nyembelihnya, bagaimana cara mengasah pisaunya dengan baik, sampai ketajaman pisaunya pun sampai detail itu kita perhatikan, Pak. Kita edukasi masyarakat agar masyarakat, oh ternyata waktu kemarin kita nyembelih pisaunya kurang tajam, kurang baik. Mudah-mudahan dari hal itu mereka
sadar, mereka memohon ampun kepada Allah karena waktu pada saat mereka nyembelih tidak memahami tentang kaidah itu, tentang keihsanan terhadap hewan. Waktu nyembelihnya, waktu merobohkannya, gitu kan. Ada juga yang satu sapi merobohkan satu kampung, ada juga malah lari gitu kan. Setelah disembelih malah lari, ya, karena stres. Gitu. Ya. Jadi artinya edukasi yang ini cukup berat. Saya yakin ini cukup berat karena juga tantangannya mungkin sama senior malah. Betul, ya, yang juga sudah punya kapasitas penyembelihannya mungkin sudah ribuan. Tapi kan akhirnya kalau dengan meningkatkan syariat itu ada tantangannya kira-kira. Ketika nggak perlulah kayak gini gitu. Banyak Pak tantangannya seperti itu. Tapi bagaimana kita menyikapi mereka, ya, memberikan solusi, memberikan jalan agar mereka meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Sekarang kita kedepankan tentang syariat. Kalau di Jakarta Pak, itu kan banyak RPH, RPA ya. Kalau mereka memang belum bersertifikat misalnya, atau belum dididik atau belum bersertifikat, mungkin dididik atau diberikan pelatihan sudah paham dan bisa melakukan, tetapi belum sertifikasi, ya kan? Ya. Apakah ini juga diperbolehkan? Kemudian yang kedua, di RPA kan sudah ribuan di Jakarta pasti. Apakah juga asistensinya ada penyembelih apa namanya dari Juleha turun tangan misalnya memberikan edukasi selama beberapa hari di situ, termasuk ketua sendiri kan memang dari situ gitu misalnya. Jadi yang pertama, jadi semua RPH yang ada khususnya di Jakarta itu sekarang sudah diwajibkan semua mengikuti pelatihan uji kompetensi dan memiliki sertifikasi kompetensi itu sendiri. Jadi khawatir karena 2024 nanti Oktober 2024 pemerintah sudah memberlakukan tentang UMKM yang memiliki usaha, badan usaha itu harus memiliki sertifikasi halal. Nah, nanti akan ditelusuri tuh hasil dagingnya dari mana, RPH yang dituju, RPH yang dibeli dagingnya dari mana, nanti ditelusuri sana, nanti di cross check di sana apakah penyembelihnya sudah memiliki sertifikat halal Juleha atau belum, nanti bisa ketahuan di situ. Selain Juleha ada yang mengeluarkan sertifikasi itu? Sertifikasi itu MUI. MUI ya. MUI. Tapi MUI tidak semasif Juleha ya, karena Juleha benar-benar gedor masyarakat ya. Gedor masyarakat, meningkatkan kesadaran. Nah artinya secara nasional mulai oke lah, sudah 6 tahun lebih ya. Sudah kurang lebih hampir jalan 8 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun sudah punya apa namanya perkembangan yang baik. Amin. Menurut Bang Ali sudah seaman apa gitu? Kalau Jakarta misalnya ya. Jakarta alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir kurang lebih 90%. Udah hampir selesai lah ya kira-kira. Tapi terus masih dilakukan. Masih terus kita edukasi masyarakat. Jadi kita meningkatkan apa namanya kesadaran masyarakat saja. Kalaupun masyarakat tidak sadar, artinya mereka memang masa bodoh, tidak peduli. Tapi terus kita mengedukasi sampai mereka sadar. Ya, artinya kan ya itu apa namanya sikap dan sifat itu kan lain-lain ya. Betul. Nah, tadi kan 20-an lebih provinsi yang belum. Mohon maaf, ini bukan soal bicara agama, karena ada beberapa provinsi yang memang mayoritas bukan agama Islam seperti itu. Itu tidak termasuk ya berarti ya? Termasuk Pak, semua. Jadi emang niatan kita itu sampai kurang lebih 34 provinsi itu. Sekarang ada 38. Sekarang 38 provinsi malah, Masya Allah. Jadi memang target kita itu sampai 38 provinsi itu tersentuh Juleha. Ya, jadi artinya punya target waktu dong Pak? Betul, target waktunya. Kapan kira-kira? Ya kan pasti terbuntur biaya. Amin, pasti ya. Biaya, tapi kayaknya tekadnya itu udah bulat-bulat semua di sini. Bawaannya sudah parang semua. Di Juleha ini kayaknya agak gimana ya, agak sangar, tapi memang ternyata pengetahuannya lembut. Betul. Nah di sini tujuannya adalah semua makanan itu halalan thayyiban ya. Dan ini yang harus terus dikembor-gemborkan ya ke masyarakat. Apalagi ini menjelang bulan puasa ya. Ini yang terakhir barangkali. Apa yang bisa Bang Ali sampaikan ke teman-teman masyarakat luas di luar sana? Ini sambil sosialisasi juru sembelih halal, dan ini kebetulan mau masuk bulan puasa. Baik,
Pemirsa, bahwa kami selaku pimpinan pusat terus berjuang untuk mengedukasi masyarakat, apalagi kini menjelang Idul Fitri, menjelang 1 Ramadan, biasanya masyarakat itu berbondong-bondong untuk membeli konsumsi daging ataupun rumanusia lainnya gitu kan. Harapan kami masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang dibeli memang sudah disembelih sesuai dengan syariat Islam. Karena menjadi daging itu akan menjadi darah yang akan mengalir ke seluruh tubuh itu. Jangan sampai ibadah kita nanti malah ternodai dari itu. Sengaja nggak sengaja memang harus ternodai ya kalau tidak tahu ya. Iya, betul. Baik, Bang Ali, terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk 30 menit untuk kami. Nanti kita teruskan juga di sesi yang terakhir dengan Juleha Lampung untuk mereportase kita 2 kegiatan yang kemarin kita lakukan. Baik pemirsa, itu tadi 2 sesi sudah kita lalui dengan Bang Muhammad Ali Subarkah Effendi, Sarjana Ekonomi, Ketua Juleha Pusat, dan mudah-mudahan ini juga akan kita teruskan kepada masyarakat dan mendapatkan perhatian. Kita akan teruskan lagi di sesi yang ketiga, masih dengan kita bicara dengan Juleha Lampung, nanti dengan Bang Saludin ya. Kita akan jeda dulu. Kita akan ketemu lagi di sesi yang ketiga, tetap di Mitra TV. Oke, ya kita kembali kita bicara dengan Juleha Provinsi Lampung sekarang di sesi yang ketiga ini. Saya akan masih punya waktu 20 menit dengan Bang Saludin. Tadi kalau kita banyak berbicara di sesi kedua dan sesi pertama yang kedua tentang nasional. Nah, kami ingin tahu ceritanya. Kemarin ada 2 kegiatan yang sudah kita laksanakan seminggu yang lalu dan hari kemarin ya. Untuk 1 pelatihan dan juga yang satu lagi sertifikasi kompetensi. Nah, tentang pelatihan dulu ini apa materi yang di sana, kemudian apa yang dinamika yang timbul dari peserta yang ini, Bang? Jadi kembali saya tegaskan, kita untuk menyikapi pemberlakuan penahapan pertama di 17 Oktober 2024 ini untuk wajib sertifikasi halal bagi semua produk yang disebarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat, khusus yang salah satunya itu adalah produk sembelihan dan jasa penyembelihan. Nah, kami Juleha ini berada di hulu. Nah, makanya tanggal 24 Februari yang lalu kita mengadakan pelatihan juru sembelih halal berbasis kompetensi. Nah, karena di sana disebutkan untuk kebutuhan tempat RPH, RPU, RPA itu penyembelihan ayam,
hewan ruminansia yang besar-besar, yang RPU. itu umum. Dia menerima ayam, menerima sapi, menerima kambing. Jadi harus ada juru sembelih halal yang bersertifikasi kompetensi. Di setiap RPH-nya itu ya? Iya. Bahkan sekarang RPH menengah yang dulu 2, sekarang harus 3. Harus 3. Yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Di tanggal 24 kemarin, alhamdulillah kita mengadakan pelatihan di Masjid Nurul Ulum, Kompleks Islamic Center, Masjid Raya kita Provinsi Lampung. Sejumlah 25 peserta yang terdiri dari pelaku rumah potong ayam, pelaku rumah potong hewan, pelaku rumah potong yang ada di seperti rumah-rumah akikah, peternakan, dan para penyembelih-penyembelih halal dari masjid dan mushola, serta masyarakat umum yang pingin mengikuti pelatihan. Materi yang kita sampaikan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan tentang standar kompetensi tenaga kerja bidang penyembelihan halal. Itu kemarin ada 13 unit kompetensi. Di antaranya materi yang pertama itu adalah fikih penyembelihan halal, yang syariatnya ya. Syariatnya. Jadi tadi dari tata cara, syariat dan fikihnya itu yang disampaikan oleh Ustadz Maulana Isnen, salah satu ulama yang kondang juga di Lampung ini, yang pendiri Pondok Pesantren Al-Kiram, dan dia juga salah satu Dewan Syariah kita. Kita punya Dewan Syariah di Lampung. Kalau di pusat kita Ustadz Abdul Somad Dewan Syariahnya. Kalau di Lampung beliau. Nah, yang kedua ada bagaimana proses asesmen. Asesmen tentang produk halal. Kebetulan salah satu Dewan Syariah kita juga Dr. Mahmudin Benjamin, dia juga sebagai asesor nasional BPCBH Kemenak RI. Yang kemarin berkesempatan beberapa kali mengasesmen produk halal di Amerika. Yang ketiga tentang standar kompetensi tenaga kerja bidang penyembelihan. Saya sendiri yang menyampaikan. Ada peraturan yang lama ada 13, sekarang 10, karena 1, 2, 3 itu digabung menjadi syariat Islam. Yang selanjutnya ada materi tentang kesejahteraan hewan. Yang disampaikan oleh Dr. Hewan Purnomo dari ini juga penting banget ya. Iya, dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan Unila. Jadi karena ini penting, sebelum sesuai dengan fikih juga, kita tidak boleh memperlakukan kasar hewan. Karena ini tidak hanya menjadi hanya syarat, menjadi tidak hanya sebagai syarat secara kompetensi, tetapi untuk supaya daging yang dihasilkan nanti daging yang asuh. Asuh itu adalah asli, sehat, utuh dan halal. Nah, dari keserawan ini bagaimana memuliakan binatang sebelum disembelih, termasuk bagaimana memilih hewan-hewan yang sehat, mengenali tanda-tanda kematian, mengenali posisi yang tepat untuk penyembelihan. Karena kan secara syariat urat mana yang harus putus ya? Ya, itu kan minimal ada 4 saluran atau urat yang harus putus. Yang pertama itu saluran pernapasan dan saluran pencernaan, tenggorokan lah. Nah, itu tidak bisa itu harus putus tuntas. Ada 2 pembuluh darah, vena dan arteri kiri kanan. Itu 4 itu sempurna. Kalau putus saja 2, dia halal, tetapi enggak sempurna. Enggak sempurna apa? Karena darahnya itu tidak keluar semua. Darah yang tidak keluar semua mengendap di daging. Selain kualitas dagingnya jelek, dagingnya cepat busuk. Karena darah itu yang busuk. Makanya setiap penyembelihan kalau ada penyumbatan arterinya boleh kita potong lagi supaya dia keluar semua darahnya. Yang selanjutnya, karena permasalahan penyembelihan ini terkait dengan pelaksanaan keserawan tadi, merebahkan sapi, memposisikan hewan unggas yang akan disembelih, itu ada teknik-teknik pengikatan kaki, ada teknik simpul dan ikat untuk merubuhkan sapi dan lain-lain, itu juga ada. Selanjutnya, kelemahan beberapa masjid ke beberapa tempat potong ayam ada di bilah, bilah atau goloknya. Jadi kita ada materinya juga
pemilihan bilah atau pisau yang standar dan cara perawatannya juga. Mengasahnya begitu ya? Teknik mengasahnya, teknik pemilihan bahannya. Ada bahan-bahan bilah, ya, terutama kalau segi kesehatan tadi, ada yang bahan-bahan yang tidak layak bersentuhan dengan daging. Kayak gantungannya itu sudah karatan. Baiknya standarnya kan stainless. Nah, selanjutnya ada lagi baru teknik penyembelihan. Praktek juga itu. Praktek. Kemarin kita praktek karena 80% pesertanya dari peserta potong ayam unggas, karena di Lampung ini kita khusus DPW Lampung untuk sementara ini, walaupun Juleha awalnya sudah diceritakan oleh ketum tadi, Juleha akhirnya hanya holakoh dari pemotong Idul Kurban, tetapi saya sebagai Juleha Lampung, sebagai masyarakat Lampung merasa lebih penting sekarang ini pemotongan ayam yang lebih banyak ya, lebih banyak. Di dalam data itu sehari itu pemotongan ayam di Lampung itu hampir 40.000 ekor. Luar biasa ya. Itu konsumsi masyarakat Lampung. Nah kita terlihat nyata. Kita kalau makan daging kambing, kalau nggak beli di sate, orang sate nggak makan daging kambing. Belum tentu atau hajatan, ya? atau Idul Fitri kalau sapi kan. Kalau ayam, semua penduduk dari kelas menengah atas itu memakan ayam. Ya. Setelah kami lihat beberapa proses pemotongan ayam di Lampung, masih banyak yang secara keserawannya, secara sanitasi higiennya, apalagi secara fikih sembelih halalnya masih banyak yang belum sempurna. Di itulah kemarin kita kunjungi beberapa kemarin RPA, dan ini udah banyak ngantri nih Mas Don. Oh karena kemarin banyak. Kapan Pak Ketua kami kunjungin? Bahkan ada yang di Waijepara, ada yang di Bandar Jaya. Kapan Pak Ketua kami dikunjungi? Ya, jadi malah mereka pengen juga dievaluasi ya? Iya, ya, alhamdulillah kesadaran mereka udah lebih tinggi daripada. Nah, selanjutnya kemarin tanggal 1 Maret kemarin kita mengadakan sertifikasi kompetensi. Kalau kemarin pelatihan mereka hanya mendapat sertifikat pelatihan, ini pengakuan kompeten. Tapi pelatihan saja sudah boleh motong ya akhirnya? Boleh. Boleh, tetapi akan lebih kuat pengakuan kompeten. Karena kalau pelatihan itu berlakunya hanya, ya bisa saja. Kalau sertifikat kompetensi berlaku nasional dan internasional. Oh, iya. Nah, karena yang menerbitkan itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia, BNSP. Langsung ya dapat itu. Kita kerjasama dengan LSP penyelenggara produk halal yang ada di Makassar. Lampung belum punya LSP. Kita di Lampung baru LSP pariwisata yang ada LSP. Kebetulan ya ini daerah-daerah lain susah menyelenggarakan karena biayanya tinggi. Tapi alhamdulillah Lampung karena komitmen kita dan kebetulan bisa menghemat kos, saya juga bisa membantu salah satu asesornya. Jadi yang seharusnya menerbangkan asesor dari Makassar 3 orang, tiket pesawat dan lain-lain bisa hemat. Jadi kos yang sertifikasi di Lampung lebih miring daripada, makanya kemarin dari Palembang mau ikut tapi mereka telat untuk konfirmasi. Jadi sertifikasi kompetensi untuk menjamin pengakuan secara legal formal bahwa orang itu benar-benar juru sembelih halal yang berkompeten. Ya itu berlaku seumur hidup kan? Enggak. Wah, jadi nanti ada update. Berlakunya 3 tahun. Oh 3 tahun, oke. 3 tahun ada namanya RCC. RCC itu recent requirement, pengakuan ulang, ujian ulang. Oh, seperti asesor juga. Seperti saya asesor itu kalau ada perkembangan lain ya mungkin. Ya. Karena orang dianggap kompeten, dianggap masih kompeten di bidangnya, itu minimal dia masih berlaku di profesi itu selama 2 tahun. Kalau umpamanya tukang jagal atau juru sembelih, dia tahun 2024 ini mendapat sertifikasi kompetensi. Tetapi selama itu kan berlaku sampai 2007. Tetapi ya. 2005 dia aktif, 2006, 2007 dia tidak pernah melakukan penyembelihan. Oke. Bisa saja lupa ya. Bisa saja lupa, bisa saja ada. Nah, karena makanya teknik kita
kompetensi sertifikasi kemarin, kita mengambil yang sistem portofolio. Jadi di asesmen sertifikasi kompetensi itu ada 2 metode. Metode langsung, itu ada observasi langsung, kita ke RPH, kita observasi langsung, kita lihat betul dia menyembelih. Tetapi untuk orang-orang yang sudah bekerja minimal 2 tahun, itu bisa melalui metode portofolio. Jadi kita hanya mengumpulkan bukti-bukti dokumentasi, surat tugas mereka menunjukkan video saat mereka menyembelih selama 2 tahun terakhir. Jadi kita sistemnya pengakuannya itu ya, kalau dokumen itu kan bisa dibuat, tetapi kalau video, foto, nah, itu susah. Pengakuan yang orisinil ya. Makanya bukti yang kita kumpulkan itu otentik, asli, dan terkini. Kalau pengalamannya udah lewat dari umpamanya, ya kita akui 2 tahun terakhir. Yang berarti pengalaman 2022, 2023. Yeah. Untuk video yang foto yang 2021, dokumen 2021, 2000 tidak kita akui. Itu. Ya, karena itu bisa saja lain-lain artinya ya. Ketua ini ada lagi yang mungkin menjadi perhatian ya. Sekarang kan tadi saya tanyakan juga kepada Bang Ali tentang bagaimana menghimbau masyarakat setelah ini banyak Juleha sudah mulai masif ke sini. Artinya oke lah, itu pilihan juga bagi mereka yang mau seperti ini, yang tidak mau seperti ini. Ujung-ujungnya kan nanti pada sertifikasi halal itu yang akan dipertimbangkan RPH ini jadi masuk apa tidak. Jadi ini kan termasuk tadi yang saya tanyakan, kalau sudah ikut pelatihan kan dapat sertifikat. Sembelihannya sudah halal ya? Sudah halal. Nah, nanti walaupun kadang-kadang ada juga umpamanya saat sleep, ya manusiawi lah kan gitu. Tapi pasti 99% bagus. Udah. Nah, artinya setelah dapat sertifikat ini, kemudian peningkatannya di sertifikasi halal agar dia bisa masuk kemanapun daerah bisa berlaku. Kalau masih sertifikat pelatihan saja di daerah ini aja ya? Enggak, sebenarnya sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pun untuk karena di peraturannya itu dan atau. Jadi juru sembelih yang mempunyai sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dan atau sertifikasi kompetensi. Artinya sudah bisa ya? Sudah bisa. Tetapi lebih meyakinkan lagi pengakuan yang bahwa orang kompeten itu satu-satunya itu sertifikat kompetensi. Nggak ada lain tingkatan lain selain sudah kompeten kan ya seperti itu. Seperti wartawan kan juga ada uji kompetensi. Uji kompetensi gitu. Ya. Jadi nanti sekarang udah banyak nih warung-warung makan telepon, Pak Ketua, di mana saya mengambil daging yang disembelih oleh juru sembelih. Mantap sekali ya. Udah mulailah. Saya sangat bergembira sekali secara tanggapannya baik ya. Kita bukan saya minta diakui Juleha itu, tapi kesadaran orang untuk menggunakan sembelihan halal ini yang kita lebih berterima kasih gitu. Mudah-mudahan karena urusannya bukan dunia aja. Iya. Ya itu seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Karena kita sebagai umat, saya kira tidak hanya umat Islam, makanan halal dan thayyib itu menjadi dasar semua orang. Bahkan di luar negeri sekarang daging yang disembelih oleh cara-cara syar'i itu harganya 3 kali lipat dari penyembelihan konvensional. Kemarin ada kakak yang di Amerika itu. Jadi di Amerika itu dia selama 14 hari asesmen ada 14 RPH, hanya 4 yang masuk standar syar'i. Dan itu orang beli dagingnya luar biasa daripada yang itu. Oh, begitu ya. Karena kesadaran mereka, karena mereka kan di negara luar yang muslim minoritas, tetapi kan mereka mengharapkan pengunjung yang dari muslim mayoritas. Betul. Sementara kita lalai, kita agak banyak pakai ini ya. Banyak pakai logika, bukan pakai kalau istilah ulama itu, kalau fatwa dan takwa kalau yang kita pakai. Kalau fatwa itu berdasarkan Al-Quran dan hadis.
sah tadi, umpamanya potong 2 urat saraf udah fatwa udah sah. Tapi kalau takwa, keahsanan, kesempurnaannya harus potong 4-4-nya gitu. Karena membedakan hasilnya juga. Membedakan hasilnya. Mungkin kalau di luar negeri ini kan kualitas daging itu yang juga dipilih. Iya. Iya kan? Dan nggak bisa dibohongin. Kualitas daging yang dipotong sempurna, apapun bentuknya, mau di frozen, mau di apa, itu ketahanannya dan rasanya. Saya lupa, ada penelitian dari beberapa universitas, hasil daging yang disembelih halal itu itu logikanya begini, rata-rata daging yang disembelih saat dia tidak stres itu lebih lembut. Ya. Karena tidak ada ketegangan, ya? Tidak ada ketegangan. Dan dagingnya tahan lama. Karena darahnya keluar sempurna. Ya, ya. Kalau yang di stunning, karena modern itu kan dipinsankan dulu. Oh ya, di Eropa banyak itu ya? Eropa, bahkan itu, ya itulah. Ya, makanya di MUI sendiri kan proses stunning ini melarang tidak, menganjurkan tidak. Tapi dihubungkan dengan kesejahteraan hewan kan ini jadi penting. Bahwa dia tidak boleh. Karena konsep kesejahteraan hewan ini awalnya dari konsep orang-orang barat. Karena mereka menganggap menyembelih sampai ke bisa itu, dengan udah dipinsankan sapinya nggak melihat. Tetapi saat peminsanan itu lebih kejam. Kalau menurut saya gitu. Apalagi dipinsankan dia bahkan pepek berdarah. Lebih baik kita, sebenarnya sapi itu dilus pakai hati aja, dia nggak bakalan berontak. Waktu kita ditutup matanya, dilus terus, dia nanti akan nurut. Dia akan, ya segede apapun sapi, segede apapun hewan, ya kalau saat dia merasa tidak terancam, dia tidak akan memberontak gitu. Ya, semuanya diperlakukan dengan baik ya. Artinya kerjasama antara yang disembelih dan yang menyembelih itu ada komunikasi yang baik. Makanya saya himbau kepada kawan-kawan juru sembelih, satu, kita tidak ada seorang juru sembelih yang hebat sendiri. Semua harus tim. Kalau untuk sapi itu minimal orang 3, orang 4. Timnya ya? Timnya. Tapi seorang juru sembelih harus mampu menjadi leader. Untuk mengkomunikasikan siapa yang semua prosesnya ya, siapa yang pegang kaki, siapa yang hitungan keberapa kita narik tali pinggangnya, posisi di mana lehernya sudah siap, posisi kapan juru sembelih itu mengeluarkan pisau, bila. Kadang-kadang kan sapinya masih di usaha dirubuhkan, pisaunya udah diacung-acungin. Nah, jangan bikin stres. Itu bikin stres. Diancam sapinya. Ya, ya Ketua, ini terakhir mungkin closing statementnya tentang kegiatan Juleha, apa lagi yang akan dilakukan dan kemungkinan beberapa hari ini beberapa waktu itu terus akan ada sertifikasi dan lain-lain. Baik, alhamdulillah pelatihan yang kemarin itu adalah pelatihan yang ke-8 selama. Kemarin 125. Ya, sekarang ini total hampir 900, Pak. Luar biasa. Jadi 780 tambah 125 yang udah mengikuti pelatihan. Iya, iya. Nah, itu harapan saya. Mari kita bersama-sama mewujudkan benar-benar Lampung ini mendapat asupan hasil sembelihan yang halalan thayyiban, yang menganut kriteria asuh tadi. Jadi asli, daging yang kita konsumsi asli. Kalau sapi ya sapi benar, jangan sapi campur celeng gitu loh. Banyak yang dulu ya kayak gitu ya. Utuh, dagingnya utuh, jangan ada dagingnya tersempal-sempal di mana-mana. Terus halal, tentu dengan proses sembelih halal. Nah, dan lagi sehat. Sehat tadi, proses penyembelihan tadi harus benar gitu lah. Penyimpanannya harus benar. Ke depan kami Juleha untuk selanjutnya kami sudah komitmen, sudah ada banyak yang ngantri nih anggota RPAP, kita akan kunjungin pembinaan. Kita akan kunjungin pembinaan, kalau yang sudah bersertifikasi kita akan bantu promosi. Karena apalah manfaat mereka bergabung kepada Juleha, agar ada manfaat juga secara ekonomi. Kita akan pasang banner bahwa rumah potong ayam, rumah potong hewan ini sudah mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikasi kompetensi juru sembelih halal. Mudah-mudahan itu tanpa orang ngomong, orang lihat oh ini gitu.
Ya. Nah, selanjutnya itu masih sangat positif ya. Ya, insya Allah. Selanjutnya nanti karena banyak permintaan juga kawan-kawan masjid. Nanti habis Idul Fitri menjelang Idul Adha kita akan mengadakan pelatihan yang khusus membahas kupas tuntas manajemen sembelih halal dan manajemen kurban. Jadi khusus nanti, kalau kemarin ini khusus pelaku usaha kita tekankan, sekarang ini untuk pelaku-pelaku penyembelih yang ada di DKM masjid. Oke. Di bagian. Nah, selanjutnya nanti baru pelatihan-pelatihan reguler dan selanjutnya kami akan melakukan sebagai kepanjangan tanganan dari DPW. Kami ini kan kepanjangan tangan dari DPP. Ya. Namanya DPD. Di Lampung baru terbentuk dari Lampung Tengah, Bandar Lampung, Prengsewu sama Metro. Ya. Waktu dekat ini harapan kita bisa minimal ya 10 kabupaten lah lagi kita sudah bisa tercover ya. Karena beberapa peserta kemarin sudah ada dari sana semua. Barat, dan tinggal mereka kita untuk membentuk saja gitu. Gitu. Harapan kita semoga Joleha Provinsi Lampung ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi umat. Dapat kawan-kawan Joleha ini, organisasi juru sembelih halal ini sebagai ladang ibadah bagi kita bersama. Tidak hanya bagi anggota Joleha, tapi bagi pelaku-pelaku yang bersinggungan atau beririsan tugas-tugasnya dengan tentang penyembelihan atau penyediaan daging di Provinsi Lampung. Terima kasih. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, rasanya sudah komplit yang kita ingin gali dari Bang Saludin dan juga dari Bang Ali tentang bagaimana Joleha ini berperan. Artinya menyambut adanya aturan pemerintah tentang semua makanan halal, maka Anda sekalian punya tanggung jawab yang sama. Bahwa makanan-makanan halal ini nanti akan menjadi hal yang sangat pokok di Indonesia. Dan ini ada aturannya, sehingga restoran-restoran, pelaku usaha terutama yang berbahan daging, tentu ini menjadi satu hal yang diwajibkan ya, paling tidak harus tahu untuk prosesnya. Dan kalian semua yang ada di sono, maaf saya sebut kalian karena banyak ya, bisa langsung menghubungin Joleha untuk proses-proses yang seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas mungkin langsung saja ke Joleha, akan jauh lebih diperhatikan dan diberikan edukasi. Terima kasih Pak Ketua sudah 20 menit juga melengkapi tadi sesi ke-1 dan kedua sama Bang Ali. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Menyambut sertifikasi halal yang akan diberlakukan pada Oktober 17 Oktober 2024 ya. Saya Don Peci mengucapkan terima kasih sudah 1 jam bersama Anda. Kita akan kembali lagi di lain kesempatan dalam Kita Bicara di Mitra TV. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Terima kasih.